masalah keamanan di Papua ini, memang saya sendiri ini anak asli dari Duga, ya. Dan saya ini berangkat dari orang tua yang petani, ya, dari petani dan dari nol sampai saya ada di Senayan, sehingga apapun yang dialami oleh orang tua saya dan juga masyarakat saya juga ikut mengalami selama saya di sana. Sehingga yang selama ini konflik yang terjadi di Papua ini kan kebanyakan ini yang hampir 95% itu direkayasa oleh pihak intelijen. Yang 5% itu murni daripada TPN. Sehingga saya mengimbau di sini supaya dari Presiden dan juga menteri-menteri yang terkait, Pak Panglima, Menteri Polhukam, Tahanan. Saya minta di sini penyelesaian masalah di konflik Papua ini kita kembalikan ke masyarakat adat. Tidak perlu lagi ada pendekatan-pendekatan militer, pendekatan-pendekatan yang lain-lain. Karena pendekatan militer dan yang lain-lain pasti itu ada konflik terjadi terus. Karena khususnya di masyarakat Duga, kalau apabila mereka lihat ada orang pegang senjata, dia rasa takut karena dia trauma dengan masalah yang terjadi pada waktu tahun 96. Waktu penyanderaan itu, begitu pihak keamanan turun di daerah sana, di daerah Mapeduma, Kenyam, dan sekitarnya di Yigi, Buah, sampai Giselema, itu operasi besar-besaran, sehingga masyarakat itu disiksa, dibunuh, ada yang bawa sampai ke helikopter dan buang di mana itu tidak tahu. Sehingga mereka ini kan memang turun ke sana pihak keamanan tinggal bersama, tapi alasan patroli pergi ke hutan, pulang itu masyarakat disiksa, ketemu di jalan kah, di kebun kah, di mana itu disiksa dan dibunuh, diperkosa, dan ternak mereka itu dibunuh, makan. Sehingga hal-hal ini yang membuat mereka trauma, tidak mau tinggal di daerah mereka, sementara ada lagi pihak keamanan. Sehingga saya minta di sini supaya untuk sekarang ini kalau boleh pasukan harus ditarik mundur dulu. Setelah itu sekarang di daerah juga kan sudah ada kabupaten, sudah ada distrik di mana, terus ada kampung. Oke, kita kembalikan itu dengan kita aktifkan Polres, Dandim, dan juga Polsek, Koramil, Babinca. Ya kita punya sinyal ini karena mereka ini punya tugas mengayomi masyarakat ini. Karena mereka ini tinggal bersama dan barang apa, rokok, gula yang dimiliki oleh TNI Polri pasti akan mereka bawa ke Onai dan duduk bersama, isap rokok sama-sama, bikin kopi, minum duduk sama-sama. Terus masyarakat punya mungkin hasil bumi yang ada mereka bawa, pasti ada pertukaran ini sehingga mereka rasa memiliki kenyamanan dan hubungan kekeluargaan itu sudah dibangun dengan sendirinya. Sehingga saya kira masalah Papua bisa terkendali dengan itu. Kalau kita pakai cara pendekatan militer tidak mungkin akan selesai persoalan di Papua ini. Nah, itu bukan solusi. Pendekatan militer itu bukan solusi. Saya kira itu kita sengaja mengadu domba supaya ada reaksi, supaya ada tindakan. Mungkin ini yang dibangun selama ini. Saya minta mungkin hari ini supaya pihak keamanan itu boleh saja, tapi kita aktifkan yang tadi, Dandim, Kapolres, dan Koramil, Polsek, dan lain-lain itu yang kita bisa aktifkan kembali. Sama dengan di seluruh Indonesia. Karena kita tidak bisa, bukan di daerah Papua ini bukan daerah DOM. Ya, jadi penerapan pasukan, terus dengan pendekatan militer, itu kepentingan untuk ekonomi dan lain-lain silakan, tapi jangan rakyat kecil yang korban. Jadi saya minta supaya untuk pasukan, saya sebagai wakil rakyat, saya minta supaya pasukan harus ditarik kembali, tarik mundur, dan kita aktifkan itu Koramil, Polsek, Dandim. Itu yang kita bisa terapkan di Papua sini karena Polsek, terus Koramil, Dandim, Kapolres ini kan mereka tidak bawa senjata kemana-mana. Walaupun ada senjata, pasti ada di gudang. Jadi di mana mungkin ada masalah, pasti mereka ada bawa senjata, tapi dengan catatan harus ada perintah dari komandan. Dan ini aturan ini yang kita harus terapkan di Papua sini. Jadi di Papua ini saya melihat memang agak beda dengan di Jawa. Sehingga kalau bisa itu harus disamakan dengan di Jawa. Supaya Papua bisa aman. Boleh kepentingan ekonomi di Freeport dan lain-lain, boleh silakan, tetapi kita harus kemanusiaan ini harus kedepankan. Kemanusiaan ini penting sekali
Karena masyarakat Papua sudah merasa aman, damai, dan nyaman, pasti mereka akan mengaku pengakuan itu sendiri. Datang dari lubuk hati masyarakat itu sendiri. Pengakuan bahwa orang Indonesia itu mereka orang kita. Sehingga saya minta di sini ya keamanan harus ditarik mundur dan kedepankan yang tadi supaya Papua bisa aman.